ternyata dia melihat ada sesosok yang di belakang di ujung lorong tadi, dan wujudnya itu mukanya hancur berdarah-darah, matanya melotot, bajunya semua penuh darah sambil memanggil-manggil dia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir ke channel YouTube ini. Nah, hari ini aku akan kembali membawakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Cerita kali ini berasal dari Sumatera Utara. Nah, tepatnya di salah satu mall retail yang terkenal di Kota Medan. Nah, mall ini terdiri dari 3 lantai. Ada office-nya, ada floor khusus penjualan, dan ada satu ruangan yang tempat dibilang sih tempat lokernya para karyawan. Nah, ruangan lokernya ini juga terdiri dari 3 lantai. Yang lantai 1 untuk makan, yang kedua untuk anak karyawan sholat, dan yang ketiga untuk penyimpanan barang. Jadi nggak tahu kenapa kantor ini tuh seperti memakan korban jiwa gitu loh. Nah, kita nggak tahu nih, itu memang sudah ajal atau karena ada hal yang lain. Kalian penasaran bagaimana ceritanya? Yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita ini diceritakan langsung oleh teman aku sendiri yang dia sempat bekerja di sana di sekitar tahun 2013. Nah, di tahun 2013 ini sebenarnya kan sudah pada canggih ya kan, tetapi tetap aja dia itu merasakan hal-hal yang mistis saat bekerja di sana. Ya, memang tidak dipungkiri mau secanggih apapun kita, tetapi kita itu tetap hidup berdampingan dengan mereka. Kawan aku ini kita sebut saja namanya Rudy. Nah, dia ini baru 2 hari bekerja di kantor di salah satu mall ini. Jadi karena dia masuknya jam 8, dia datangnya itu lebih cepat lah ya kan. Karena pertama kali dia bekerja di situ dia tuh hampir telat, jadi gak enak lah dia sama temannya yang lain. FYI, di mall ini ada 3 shift ya, dan shift terakhir itu pulangnya jam 10 malam. Sampailah si Rudy di mall tersebut pukul 6:30 pagi. Posisinya yang di situ sampai hanya si Rudy dan security. Jadi mereka duduklah di salah satu kursi panjang yang di sampingnya ada pohon mangga dan di dekat gudang sambil menunggu ruangan loker itu terbuka. Nah, jadi sambil basa-basi bapak security-nya tanya tuh sama si Rudy. Kok cepat kali sampai, Dek? Nah, si Rudy menjawab, iya Pak, karena jalanan sepi jadi cepat sampai. Nah, security itu biasanya sebelum operasional berlangsung, dia tuh selalu mengecek bagian office, floor, dan gudang semua dicek oleh pihak security. Nah, sudah terbukalah kan itu ruangan lokernya, masuklah si Rudy untuk mau nyimpan barang-barang dia ke lokernya. Nah, pas mau naik ke lantai 2, si Rudy ini tiba-tiba mendengar suara orang yang ramai yang sedang bicara-bicara. Tetapi dalam batinnya si Rudy dia bilang, kan baru aku dan Pak Security yang datang, tapi kok sudah rame ya gitu, kok ada suara rame-rame ya. Nah, karena posisinya masih jam 6:30 pagi, Rudy kan jam 7 pagi lah ya kan, Rudy langsung berpikir, mungkin ada orang selain kami gitu. Jadi dia nggak memperdulikan hal itu, dia langsung naik untuk menyimpan barangnya. Nah, waktu dia menyimpan barangnya ke loker, dia melihat ada sesosok hitam yang lari sekelibet gitu. Takutlah dia kan, tapi dia juga mikir mungkin itu perasaannya aja, jadi dia langsung turun kembali ke divisinya untuk bersih-bersih. Dalakan nyapulah dia, semua ruangannya dia sapu. Setelah nyapu, dia kan mau ngepel tuh, pergilah dia ke kamar mandi untuk ambil pelannya dan air pelannya. Jadi waktu dia sampai ke kamar mandi, dia terkejut melihat ada telapak kaki yang bentuk telapak kakinya itu seperti kaki tengkorak, tetapi hanya memiliki 4 jari. Terkejutlah si Rudy kan melihat itu, spontan dia langsung foto jejak kaki tersebut dan disimpannya, dan dia kembali ngepel. Tapi dia nih masih ngebatin nih, telapak kaki apa tuh ya? Kok cuma 4 jarinya? Dah,
Dah tuh kan, karena tapak kakinya itu seperti tengkorak hitam dan jarinya cuma 4. Dah tuh kan, lanjutlah dia ngepel. Setelah ngepel, dia kembali lagi ke kamar mandi tersebut untuk membuang air pelannya. Dan ternyata itu tapak kakinya sudah hilang. Tapi kan dia sempat foto, jadi oh ini sudah ada bukti nih kan. Singkat cerita, berdatanganlah semua orang untuk bekerja kan seperti biasanya karena waktu sudah hampir pukul 8. Udah lah kan, jam pun berlalu, istirahatlah si Rudi. Jadi karena ini masih mendem di hatinya, diajaknya lah cerita kawan satu divisinya. Dia bilang gini sama kawannya, "Bang, tadi aku nampak ini loh," katanya sambil menunjukkan foto tapak kaki tadi. Dia bilang, "Ini bang, ada tapak kaki yang cuma 4 jari." Terus kawannya, "Ih, kok bisa?" BTW, kita sebut saja nama kawannya ini Bang Rian. Dan kok bisa? Ngeri ya gitu. Nah, dalam sekejap foto itu tersebar ke semua divisi mall tersebut. Jadi semua ributlah, mereka bertanya kepada si Rudi, kok bisa? Gimana tadi ceritanya? Dan semua diceritakanlah sama si Rudi. Siapa aja yang nanya, dia ceritain. Dalakan berlalulah kejadian tersebut sampai beberapa hari kemudian tibalah si Rudi yang mendapatkan shift malam. Jadi pas jam 9 malam, dia ini naiklah ke lantai 2 untuk memfotokopi berkas customer. Jadi posisi mesin fotokopinya ini di depannya itu ada satu lorong panjang yang ujungnya itu menuju ke ruang meeting. Kebayanglah kalian kan, ini mesin fotokopi dan depannya itu adalah lorong panjang. Nah, posisinya lampu di situ yang hidup hanya lampu lorong dekat mesin fotokopi tersebut. Lampu itu dihidupkan ya fungsinya agar misalnya ada pegawai yang mau fotokopi dan lampu itu cukup menerangi gitu lah kan. Nah, fotokopilah si Rudi ini. Belum selesai fotokopi, masih masukin berkas, tiba-tiba dia mendengar suara seseorang yang sedang membanting pintu di lantai 3. Jedar! Terkejutlah si Rudi kan. Dia pikir ini posisinya kan dia sendiri dan tidak ada orang gitu kan, posisinya sudah malam. Siapa yang membanting pintu di lantai 3? Ketakutan si Rudi kan, belum sempat keluar kertasnya, tiba-tiba ada yang menghidupkan air dari wastafel di lantai 2. Dan dengan panik si Rudi ini langsung mengambil kertas yang sudah selesai difotokopi itu. Turunlah dia dengan keadaan berkeringat. Jadi kawannya ini langsung heran, kenapa anak ini berkeringat kan? Dia kawannya nanya nih sama si Rudi, "Heh, kenapa kau?" "Gak apa-apa kak." Posisinya saat itu si Rudi ini pasangannya adalah cewek, jadi dia nggak mau membuat takut kakak ini. Dia bilang lah nggak apa-apa. Ya udah, mana KTP-nya? Udah tuh, lanjutlah mereka bekerja. Keesokan harinya dia masuk dengan shift yang sama. Jadi pada malam harinya itu di jam 8 malam si Rudi ini mau ke lantai 3 untuk mengambil barang. Nah, naiklah dia menggunakan lift. Jadi dia tekanlah tombol liftnya, datanglah liftnya kan, masuklah dia ke dalam lift. Nah, pas mau naik ke lantai 2, tiba-tiba tali liftnya tersebut putus satu. Nah, kalian bisa bayangkan kan gimana keadaannya? Hampir terjatuhlah itu badannya kan, karena liftnya itu posisinya menggantung. Dengan panik si Rudi langsung menekan-nekan itu tombol liftnya, kan ada tuh tombol darurat. Dia minta tolong dan untungnya bisa terbuka itu pintu liftnya. Dan dengan takut dia langsung lapor sama teknisi liftnya. Dan dengan panik langsunglah si Rudi ini lanjut naik kan, mengambil barang, karena kan customernya nungguin. Padahal dia tuh udah panik banget gitu ya kan. Cobalah kalau seandainya aku di posisi Rudi, udah takut kali, udah jantungan, udah nggak bisa kerja lagi. Tetapi Rudi ini harus profesional. Jadi dia lanjut mengambil barang, turun, ngasih barang ke customernya, bekerja seperti biasa. Nah, SPV-nya langsung memanggil Rudi untuk membuat laporan bahwa dia mengalami kecelakaan di dalam lift tadi. Nah, singkat cerita, Rudi pun kembali bekerja seperti biasanya. Nah, beberapa hari pun berlalu. Pas pada suatu hari ini, Rudi ini sedang sakit, tidak enak badan. Jadi dia tukar shift lah dengan kawannya
aturan nih si Rudy masuk pagi, dia minta tukar shift menjadi shift siang, shift malam agar dia lebih banyak istirahatnya gitu. Nah, pas kondisinya mall itu juga lagi sepi. Di situ posisinya tamu hanya 2 orang di lantai bawah dan ada 3 orang di lantai 3. Nah, jadi kebetulan di pukul 21.35 tiba-tiba ada satu mobil yang masuk yang ingin melihat-lihat lagi kan. Dan ternyata di dalam mobil ini terdiri dari satu ibu, ayah, dan satu anaknya yang berusia sekitar 10 tahunan. Dalam keadaan itu semuanya tetap aman-aman saja sampai satu keluarga ini jalan ke area belakang. Tiba-tiba si anak itu menjerit dan menangis histeris sampai semua orang pada gempar. Semuanya pada tanya, kenapa? Semuanya pada datang. Mau SPV-nya, security, tamu-tamu semua pada ngeliatin anak itu. Nah, posisinya ayah dan ibunya ini tahu kalau anak mereka itu adalah seorang indigo. Jadi ayahnya langsung bilang, udah bawalah anaknya ini ke mobil, bawa aja anaknya ini ke mobil gitu kan. Nah, terus sambil membawa jalan anak ini ke dalam mobil, si ibu ini bertanya, adik, kenapa? Anak ini tadi menjelaskan pada ibunya bahwa dia melihat ada sesosok yang di belakang di ujung lorong tadi, dan wujudnya itu mukanya hancur berdarah-darah, matanya melotot, bajunya semua penuh darah sambil memanggil-manggil dia. Dalam itu kan ibunya tidak mau melanjutkan, dia langsung bilang sama anaknya, udah deh yuk kita masuk ke dalam mobil. Dan ayahnya juga langsung bilang ke SPV mall tersebut, udah ya nanti kami balik lagi katanya. Oh ya udah pak, dalam itu kan semuanya pada gempar, udah mulai membubarkan diri dan tutuplah mall tersebut. Si Rudy yang menyaksikan hal tersebut langsung bertanya-tanya nih, ini sebenarnya ada apa nih di tempat aku bekerja ini, di mall ini? Kenapa aku juga sering diganggu? Apakah hanya aku yang seperti ini atau teman-teman yang lain juga merasakannya? Dia bertanya-tanya. Baru kemarin aku mengalami kecelakaan yang lift putus. Ini ada kejadian lagi penampakan yang ditemui, yang nampak juga tamu gitu. Rudy ini merasakan hal yang janggal gitu di tempat kerjaan yang sekarang. Dalam tuh kan udah berjalannya hari, nggak terasa udah 2 minggu juga nih si Rudy bekerja di mall tersebut. Jadi posisinya jam istirahat, dia istirahat dengan salah satu karyawan lama di situ yang kita sebut saja lah namanya Kak Tina. Nah, dia ini pengen kali cerita cuman agak-agak takut gitu sama Kak Tina. Tapi karena dia penasaran kali, ceritalah dia sama Kak Tina semua yang dia alami. Dan Kak Tina langsung menghela napas. Terus dia bilang, Kalau cerita kayak gitu, udah sering kali lah Bapak dengar. Dulu di sini di gudang, udah sering ditemukan bercak tangan berdarah, bercak kaki, gitu di bagian lift di gudang itu udah sering. jadi di Kak Tina ini bilang kalau dia ceritakan semua itu nggak ada habis-habisnya. Cuman yang dia tahu bahwa mall tersebut dulunya adalah adalah kuburan lama gitu. Dia juga nggak tahu itu kuburan apa. Terus dia bilang juga kalau dulu ini tempat ini sempat dijadikan tempat pembakaran, tapi dia nggak tahu tempat pembakaran apa. Hanya itulah yang dia tahu. Nah, tuh kan setelah cerita-cerita kayak gitu, jam istirahat pun berlalu habis dan mereka kembalilah bekerja seperti biasanya. Nah, kalian pasti penasaran kan, kenapa kok cuman si Rudy aja yang diganggu saat bekerja di situ. Nah, ternyata cerita punya cerita, si Rudy ini kan baru tamat sekolah. Jadi penunggunya itu kayak minta tumbal gitu. Jadi penunggunya itu ingin darah segar gitu. Jadi karena anak-anak baru tamat sekolah tuh kan darahnya masih segar gitu, baru pertama kali bekerja lagi kan, jadi penunggunya di situ tuh pengen darahnya si Rudy. Kenapa kok bisa tahu dari mana? Karena pada saat kemarin kan si Rudy sempat sakit-sakitan, dan sakit-sakitnya itu dia merasakan setiap malam tuh kakinya sakit, telinganya sakit, badannya sakit, dan si Rudy ini sampai tidak bisa bicara.
Karena panik, orang tuanya si Rudi ini pun memanggil Pak D-nya si Rudi. Dan FYI, Pak D-nya si Rudi ini bisa mengobati orang, jadi seperti orang pintar gitu. Begitu Pak D-nya datang dan melihat si Rudi, dia terkejut melihat si Rudi yang keadaannya separah itu. Jadi dia langsung mengobati si Rudi dengan ngambil air yang dibaca-bacain dengan ayat suci Al-Quran, diminumkannya lah ke si Rudi. Kemudian si Rudinya pun istirahat, tidur, dan gak lama dia kebangun. Pas dia terbangun, dijumpailah sama Pak D-nya. Dan Pak D-nya bilang, Iki lengseng melu dekne, wong halus, wujute tinggi kurus, jarine koyok tengkorak ngono. Dekne arek ngambil rugone. nah yang intinya kata Pak D-nya si Rudi ini bahwa dia ini ada yang ngikutin yang wujudnya tinggi kurus dan jari-jarinya seperti tengkorak. Makanya kan tadi waktu dia pertama kali bekerja dia nampak kayak tapak jari tengkorak yang hanya 4 gitu kan. Wujudnya tinggi kurus, jarinya kayak tengkorak, dan dia ingin mengambil raganya si Rudi, jiwanya lah ya. Dia pengen ngambil jiwanya si Rudi. Ngeri ya. Mendengar hal itu orang tuanya langsung ketakutan. Orang tua Rudi langsung bilang, Udah kok berhenti aja Rudi. dan gak diizinkan lagi si Rudi bekerja di situ. Si Rudinya tadi masih speechless mendengarkan omongannya si Pak D. Jadi dia masih nggak nyangka dan dia langsung mengambil semua kesimpulan-kesimpulan dari apa saja yang sudah dia rasakan sama ini. Apa aja yang dia alami saat bekerja dari awal pertama dia bekerja sampai dengan dia sakit. Nah, dia nggak nyangka bahwa mall yang dia tempat kerja itu mau mall yang meminta tumbal gitu. Nah, selang 1 bulan genap si Rudi bekerja di situ, dia langsung resign. Mendengar cerita dari si Rudi ini, kayaknya memang tidak dipungkiri. Tempat-tempat gak hanya tempat makan yang biasanya pakai persugihan, ternyata mall-mall atau kantor yang lain juga menggunakan hal-hal tersebut. Tapi ini kita nggak tahu ya, apakah memang mall itu yang menggunakan bekerja sama dengan makhluk tersebut untuk mendapatkan kesuksesan, atau memang sudah ada penunggunya yang memang dia meminta tumbal, kita tidak tahu. Cuman ya yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa kita bekerja tuh juga harus tetap berdoa minta perlindungan. Sekian cerita aku kali ini, dan kalian kalau seandainya ada cerita-cerita yang ingin aku ceritakan, boleh email ke email yang di bawah ini yang aku cantumkan di description. Dan kalau suka dengan cerita-cerita ini, jangan lupa di komen ya guys. Nah, sekian ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.